itu diteruskan, yang terhenti, dan jadwal-jadwal yang sudah ada tentu atas koordinasi dengan pihak Polri itu pihak PSSI dan LIB akan melaksanakan dengan panduan yang sangat ketat. Karena sebelum ini pihak Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan bersama-sama melakukan inspeksi dan bahan itu menjadi rekomendasi untuk Pak Kapolri mengizinkan atau tidak mengizinkan. Yang kedua, teman-teman, kompetisi ini sangat dibutuhkan oleh tim nasional kita. Karena kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi AFF, kita akan main di Piala AFF. Kemudian yang kedua, persiapan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di World Cup Under-20 tahun 2023. Nah, mereka sekarang sedang dilatih oleh pelatih kita, Sintayong, dan setelah itu mereka akan dikembalikan lagi. Tidak mungkin mereka akan berjalan dengan latihan secara terus-menerus. Disitulah dibutuhkan kompetisi, dan mereka mendapatkan atmosfer berkompetisi selayaknya kompetisi secara benar. Kalau hanya tanding atau tryout katakanlah luar negeri, itu tidak seperti atmosfer kompetisi. Maka akhirnya itu yang menjadi juga pertimbangan dari pemerintah setelah didiskusikan, dan kemudian tadi Pak Menko menyampaikan rekomendasi dari TGIPF sudah berjalan, tentu akan dipantau terus oleh pemerintah, oleh Pak Menko khususnya, dan tugas dari masing-masing kementerian lembaga sesuai dengan rekomendasi itu juga sudah melakukan berbagai hal. Jadi mudah-mudahan sepak bola kita akan semakin baik, dan khususnya tata kelola persepak bola nasional akan semakin baik, dan tentu impian kita adalah dengan tata kelola yang baik, pengelolaan kompetisi yang baik, pembinaan yang baik, maka kita akan mendapatkan tim nasional yang baik, baik untuk senior, untuk U23, U20, U17, U16, semuanya akan baik. Pemerintah meyakini dengan tata kelola yang baik, insya Allah akan hasilnya juga menjadi baik. Saya kira demikian tambahan saya, Pak Menko. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Menpora, rekan-rekan media, menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko dan Menpora. Tentunya dari Polri dari awal sangat mendukung kompetisi, iklim kompetisi dan kegiatan olahraga khususnya sepak bola di Indonesia. Terkait dengan adanya peristiwa beberapa waktu yang lalu di Kanjuruhan, dan kemudian ada perintah dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi secara tuntas, baik dari sistem penyelenggaraan, kemudian kesiapan dari stadion, dan juga sistem pengamanan. Maka kami telah melakukan rapat koordinasi beberapa kali dengan kementerian terkait untuk melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, termasuk khusus Polri beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2022 terkait dengan pengamanan olahraga, dan khusus di dalamnya mengatur khusus juga terkait dengan pengamanan penyelenggaraan sepak bola. Tentunya di dalamnya ada beberapa perbaikan baik terhadap sistem evaluasi, sistem perizinannya, kemudian metode dan kesiapan dari rangkaian pengamanan mulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan. Semuanya tentunya dilakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, termasuk khususnya terkait dengan aturan-aturan
FIFA yang kemudian kita perjelas, termasuk masalah penggunaan gas air mata. Tentunya sesuai dengan kesepakatan, maka setelah ini untuk menyelesaikan sisa kompetisi yang ada, maka kami Polri mendukung untuk dilanjutkannya penyelesaian sisa kompetisi dan juga tentunya mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan sepak bola yang saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menpora, bahwa ke depan akan ada kegiatan Piala Dunia U20, kemudian kompetisi-kompetisi lain yang dipersiapkan yang tentunya semuanya harus terselenggara. Sehingga ke depan kita harapkan dengan evaluasi yang ada, kompetisi bisa berjalan dengan lebih baik, lebih sehat, kemudian standar kegiatan stadion juga lebih baik, dan standar pengamanannya juga lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian penjelasan dari pemerintah. Jadi intinya kita menyelesaikan sisa-sisa agenda yang ini yang sekarang tersisa untuk menyusun masa depan persepak bola nasional, karena ini tadi dikatakan ini bukan disahkan siapa-siapa, bukan disahkan PSSI, bukan disahkan LIB atau apapun. Ini karena kepentingan persepak bola kita secara nasional, dan kita akan perbaikinya dan sudah punya rencana untuk memperbaiki. Ini sudah cukup, tapi kalau ada pertanyaan dua saja, dari sana satu, dari situ satu. Silakan satu. Dari sana itu satu. Dari Tribun. Pak Menko, mau tanya tadi kan Bapak menyinggung tentang tidak ada penonton ya Pak. Ya. Sementara untuk Liga 1 formatnya untuk akhir putaran pertama ini digelar secara bubble di bawah pengajian dan Jepang tanpa penonton, dan rencananya di putaran kedua Januari hingga Maret nanti itu menggunakan balik lagi ke home and away dan pakai penonton. Saya tanyakan apakah format tidak pakai penonton itu sampai akhir liga atau seperti apa? Terus yang satu lagi Pak, yang kedua ini kan Liga 1 Pak, bagaimana untuk lanjutan Liga 2 dan Liga 3 apakah sama boleh di Nanti Pak Menpora akan menjawab semua. Siapa lagi satu? Pak, izin terkait perjanjian kerjasama antara PSSI dengan pihak kepolisian itu kan terakhir itu info dan pemerintah kan mulai Juli 2021. Apakah setelah evaluasinya ada izin, apakah setelah kejadian Kanjuruhan ada evaluasi atau pembaruan terkait PKS itu, karena kan PKS yang lama itu kan tidak ada tuh aturan FIFA segala macam, apa sudah dievaluasi atau sudah? Oke, yang pertama Pak. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi memang itulah format sekarang yang harus dilakukan. Dalam perjalanannya tentu akan ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan pihak Polri akan menentukan seperti apa formatnya. Jadi sekarang yang penting lanjut dulu, jalan dulu, kemudian kita akan evaluasi dalam perjalanan. Bisa saja ada hal-hal yang masih harus diperbaiki dan lain sebagainya, kan sama dengan sebelum-sebelumnya, seperti pada saat turnamen pramusim Piala Menpora, Piala Presiden kan begitu kan, dari awal kemudian seperti itu. Kemudian tentang yang disampaikan oleh pemerintah tadi adalah sisa yang tersisa itu silakan lanjutkan. Jadi itu bisa Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang beberapa waktu yang lalu kita pernah membuat perjanjian kerjasama, mungkin rekan-rekan juga melihat memang ada perlu perbaikan sehingga menjadi lebih jelas. Namun paling tidak dengan Perpol nomor 10 tahun 2020 yang baru saja kita selesaikan, di situ mengatur secara lebih jelas dan lebih tegas. Tentunya kita harapkan akan diikuti dengan perjanjian kerjasama yang juga sama-sama di dalamnya bisa mengatur
tentang hal-hal yang sama-sama kita lakukan, hal-hal yang harus dijaga dan hal-hal yang memang kita harapkan agar kompetisi ke depan menjadi kompetisi yang sehat, kompetisi yang baik dari sisi penyelenggaraan, dari sisi klubnya, dari sisi penontonnya, sehingga semua menjadi pertandingan ataupun kompetisi persipbolaan Indonesia yang tentunya bisa membawa nama harum baik bagi bangsa kita maupun apabila nanti kita mengikuti event-event di tingkat internasional. Semuanya tentunya kita lakukan perbaikan. Terima kasih. Cukup ya, ada pertanyaan lagi, terima kasih. Baik, tadi adalah keterangan pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD mengenai hasil evaluasi dari Liga 1 pasca tragedi Kanjuruhan yang terjadi. Pemerintah mengizinkan kembali pertandingan atau kompetisi sepak bola di Indonesia untuk kembali dilanjutkan, baik itu Liga 1, sisa kompetisi ini boleh kembali dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan karena memang Liga 1 ini dibutuhkan untuk Timnas Indonesia, kemajuan Timnas Indonesia dan persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam event sepak bola dunia, dan pihak kepolisian juga akan menyesuaikan kembali dengan peraturan FIFA dalam setiap pelaksanaan pengamanan. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.